Luhut Panjaitan masih mencari dukungan karena dirinya dirasa tidak kuat atas terlibatnya PT Toba dalam pengunduran hutan di Sumatera dan Aceh. Menteri Purbaya sudah mengantongi hasil audit yang sangat mengagetkan, nilai kerugian negaranya sangat fantastis. Sorotan publik tertuju kepada Menteri Purbaya setelah ia menyatakan kesiapannya untuk mengaudit kekayaan Luhut Binsar Panjaitan secara transparan, menyusul dugaan keterkaitan PT Toba dengan penggundulan hutan di Aceh dan Sumatera. Sehingga banyak masyarakat yang menuntut keterbukaan sekaligus mengingatkan agar langkah ini dijalankan secara cermat dan tidak mengandung kebohongan sedikit pun. Tanah air kita dan perasaan itu rasanya luar biasa sekali. Tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya ini. Siapa yang ngomong? Yang ngomong hanya itu kira apa dia? Memang dia siapa? Nanti rakyat menganggap kamu cuma omong-omong, woh. Kamu takut sama pengusaha-pengusaha. Wah, Prabowo, ini laporan, woh. Kasus pagar laut. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat setelah memberikan hasil audit Luhut Panjaitan kepada Presiden Prabowo. Kejagung RI Burhanuddin dikawal ketat oleh polisi militer dan jajaran Kejaksaan RI. Karena menyangkut isu PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan, keamanan Kejagung diperketat. Hotman Paris mundur dari kuasa hukum Luhut Panjaitan, dikarenakan dilarang oleh Prabowo untuk membela PT Toba yang dimiliki oleh Luhut Panjaitan. Luhut Panjaitan ketar-ketir harus memilih kuasa hukum yang bagus dan kuat. Jika tidak, isu PT Toba karena dibuat bencana Aceh dan Sumatera akan berlanjut di persidangan. Sekarang diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan ada 3,3 juta hektar sawit yang ditanam, yang dijadikan kebun tanpa izin, tanpa legalitas. Kemudian dengan mudahnya Tuan Besar mengatakan sekarang dengan undang-undang Omnibus Law ini dibolehkan mereka itu diputihkan. Saya hitung, Pak. Saya hitung, itu 1 hektar bisa menghasilkan 4 juta rupiah, Pak, per bulan. Oke. Berarti per bulan setelah dia 3,3 juta hektar, sekitar 13-14 triliun per bulan. Berarti setahun sekitar 150 triliun, Pak. 150 triliun per tahun. Kapitalisasi dari nilai 3,3 juta hektar. Pendapatan dari, dia udah berapa puluh tahun. Kalau 10 tahun udah 1.000 triliunan lebih. Dengan gampang. Dengan pasal itu bisa diputihkan. Ini kan legalisasi kejahatan, Pak. Kalau Omnibus Law ditangkap, dia langsung ditangkapin orang-orang itu. Karena pasti dia udah mendaftarkan diri. Kalau saya yang berbuat 3,7 itu berarti ada daftarnya dong. Bukan orang yang ditangkap, itu yang ditangkap. Ribuan triliun uang yang harusnya masuk ke negara. Luhut Panjaitan berkonflik dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hal ini karena Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tidak mendukung Luhut Panjaitan saat Luhut Panjaitan akan diaudit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, melainkan Syafri Syamsuddin mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Di samping itu, undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Pak Maiti, bagus. Saya titip Kota Madiun. Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Salam logika. Di dalam acara mensreanya, Panji Pragiwaksono bilang ternyata nama Jokowi itu J-nya itu just tip atau jasa titipan. Ketika dia lengser, dia bilang saya titip Pati, saya titip Madiun. Ternyata guys, Bupati Pati sekarang ditangkap OTT oleh KPK dan Wali Kota Madiun juga ditangkap. Itu titipan Jokowi loh. Gimana? Untung ketika Pak Jokowi menitipkan Ridwan Kamil di Jakarta, nggak laku. Saya titip Kota Madiun, saya titip Pati ya, Gedabrus. Bupati Pati ketangkap OTT KPK, begitu juga Wali Kota Madiunnya. Pak Maiti, bagus. Saya titip Kota Madiun. Omongannya Gedabrus. Alah, tot birut. Tahu,
soal titip menitip, Jokowi jagonya. Kemarin waktu pemilihan gubernur DKI Jakarta dia menitip Ridwan Kamil. Padahal Ridwan Kamil bermasalah dengan gubernur Jawa Barat itu ada indikasinya korupsi sana itu. Itu Jokowi titip Pak. Jokowi titip Ridwan Kamil, padahal Ridwan Kamil tidak terpilih di DKI Jakarta. Kenapa? Masyarakat Jakarta sudah cerdas. Masyarakat bukan masyarakat provinsi-provinsi lain, masih ada bansos. Ini Jakarta bos, pilih Pramono Anung. dia menitip apa lagi? Sudewo. Menitip Sudewo, di Sudewo kasus juga, kasus tangkap tangan. Jokowi kalau menitip itu awas, ada orangnya berkasus itu. Jokowi. Hari ini terus terang saya senang sekali karena ada 2 kepala daerah titipan Jokowi yang kena OTT KPK. Itu sangat menyenangkan dan membahagiakan gitu. Bukan karena mereka korupsi, tapi karena mereka kena dan mereka adalah titipan-titipan Jokowi. syukurin gitu ya. Sehingga itu membuat saya jadi curiga dan berpikir jangan-jangan salah satu program prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo selain MBG gitu ya, ini kayaknya adalah bersih-bersih titipan Jokowi. Disangkut-sangkut. Ya karena titipan-titipan Jokowi itu ya satu persatu dihabisi gitu. Relawan yang katanya paling top, paling kuat, yang jadi wakil menteri, jadi menteri gitu ya, habis. Budi Ari misalkan, wah kena itu ya, kena judol. Ya sampai sekarang belum tersangka, meskipun namanya sudah ada dalam dakwaan jaksa, tapi ya setelah itu kan ya dipecat, hilang gitu ya. Noel juga kena OTT KPK. Intinya kena KPK gitu kan. Itu kan artinya orang-orang titipan-titipan Jokowi ini satu persatu dihabisi, dibersihkan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan untuk masalah Bupati-Pati dan Wali Kota Madiun yang baru kemarin kena OTT, yang merupakan kepala daerah titipan Jokowi, terus terang saya nggak paham kenapa mereka tiba-tiba kompak kena OTT. Ya masalahnya jelas ada gitu ya. Misalkan Bupati Pati ada masalah soal penempatan aparat desa, dan kemudian Wali Kota Madiun ada masalah soal pengelolaan dana CSR, yaitu yang bisa kita baca dari berita-berita yang ada di media. Tapi di belakang itu semua, ini sepertinya masih ada yang belum clear dari penangkapan atau OTT tersebut. Dan mungkin gitu ya, mungkin karena mereka ini adalah kepala daerah titipan dari Jokowi, sekarang kena OTT itu karena sudah expired. Atau mungkin masa berlakunya udah habis gitu ya. Ya karena kalau kita nitip itu kan ya sebentar, ada tenggang waktunya, harus diperpanjang. Kalau enggak expired diangkat sama KPK. Ya karena yang namanya orang nitip itu kan ya ada tarifnya gitu. Kalian nitip motor, mobil di Alfamart, Indomaret, sekalipun sudah ada tulisan parkir gratis, tetap aja ada tukang parkirnya, ada tarifnya. Apalagi Pati, Kabupaten Pati, Madiun gitu. Oh pasti lebih mahal itu tarifnya atau parkirnya. Ya pasti mahal lah ya, nggak tahu gimana. Intinya ya kalau Pak Jokowi titip ya itu kan pasti ada biayanya. Ya jadi ya mungkin untuk merespon OTT KPK kepada 2 kepala daerah titipan Jokowi ini, Pak Jokowi mungkin perlu segera membuat video baru, ya tentu saja dengan topinya gitu ya. Untuk bilang saya titip KPK, saya titip KPK. Terus saya titip Gus Yakut. Gus Yakut. Ini gak usah titip kayaknya, sekalian ikut aja Jokowinya. Karena satu arah soalnya gitu ya, lewat jalur kota haji. Dengar-dengar begitu gitu. Jadi kalau Gus Yakut gak usah dititip ya, langsung sekalian. Tapi terkait Bupati Pati ini bagi saya itu menarik gitu, karena Bupati ini kan sangat arogan sekali, sok-sokan, sombong, kayak sakti sekali gitu ya. Dia kayak bisa melewati banyak sekali rintangan dan tetap bertahan sebagai kepala daerah. Jadi awalnya
dia menaikkan pajak sampai 250%, di demo, diprotes oleh banyak orang, dan dia dengan jumawa menantang semua rakyat Pati dan bilang, saya nggak takut, saya akan naik. Habis itu dia di demo dan tetap nggak mau mundur, merasa nggak takut, dan demonstrasi yang berhari-hari itu berujung kepada usulan pemakzulan dari DPRD di Pati. Tapi kemudian Bupati Pati ini selamat lagi gitu ya. Dia selamat dari demo, selamat dari pemakzulan, karena semua partai itu menolak pemakzulan Bupati Pati. Hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang mendukung atau meminta agar Bupati Pati ini dimakzulkan. Ya, tapi karena suara PDI Perjuangan bukan suara mayoritas di Pati, akhirnya ya bupatinya tetap tenang, tetap bisa menjadi bupati lagi. Ya iyalah, kader Gerindra. Semua partai mempertahankan gitu ya. Ya mungkin itu ada konsolidasi, koordinasi dan sebagainya. Nah, kalau hari ini Sadewo atau Bupati Pati itu kena OTT, itu ya mungkin berkat doa masyarakat Pati yang sangat murka sekali dengan Sadewo, atau ya mungkin karena dukungan dari semua partai yang menolak pemakzulan waktu itu, kecuali PD Perjuangan karena satu-satunya yang mendukung agar dicopot. Itu semua partai kalah pengaruh oleh OTT KPK. Allahu Akbar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Ya, saya ingin mengatakan, Bapak, sebelum polisi yang kami lihat sangat ramah sekali ya menyambut Bapak Joko Widodo ini ketika akan membuat laporan, ini sangat berbeda ya. Ini memang tentang pencemaran nama baik dan fitnah ya. Saya ingin bertanya, apakah polisi masih seperti yang dulu ya? Meskipun kita akui lah, harus kayaknya semua orang juga paham dan tahu bahwa Bapak Sigit Listio ini boleh dikatakan orangnya Pak Jokowi, ya kan? Betul. Betul atau tidak? Betul. Orangnya Pak Jokowi ya. Nah, jadi besar dan berkarir sampai melangkahi yang lainnya itu karena Pak Joko Widodo, dan menjabat Kapolri dengan jabatan terlama sejak 2021, ya kan? Dan masih dipertahankan sampai hari ini, tentu atas permintaan Bapak Joko Widodo. Nah, kami terus terang saja mengatakan, jangan sampai hal tersebut membuat Anda tidak bersikap jujur dan adil, ya. Karena kalau kita mau, ya Bang Juju, Bang Muslim Arbi, Bang Ismar, ada perkara masih ingat tentang pelaporan oleh keluarga Bapak Yusuf Kalla tentang pencemaran nama baik. Dan itu berapa tahun yang lalu? Apa hasilnya? Apakah kita mendengarkan apa ya pemeriksaan hasil dari polisi? Tidak ada. Tapi mengapa ini tentang Pak Joko Widodo yang melaporkan kami hanya dalam hitungan hari langsung naik ke permukaan untuk bisa segera diperiksa? Nah, oleh karena itu kami ini mengatakan Anda membuat dagelan yang ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Perlu Anda ketahui, sebelum Anda menaikkan perkara kami, silahkan periksa dahulu laporan kami di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, di mana kami telah melakukan penambahan dan kelengkapan bukti-bukti sebanyak 14 bukti totalnya, ya, yaitu terakhir tanggal 22 April 2024, ya. Halo, Prabowo. Jokowi kapan ditangkap? Ada Jokowi. Korupsi laptop ada Jokowi. Korupsi haji ada Jokowi. Dan sekarang korupsi satelit pertahanan ada Jokowi. Kurang baik apalagi Jokowi. Gimana Pak teriaknya Pak? Hidup Jokowi! Halo guys, berita terhangat. Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT KPK. Sudah kita ketahui bersama bahwa 2 orang ini adalah titipannya Jokowi. Dan kemarin sempat ramai kan di Pati bahwa Sudewo dituntut warganya untuk mundur, tapi nggak mau mundur. Malah sekarang jadi pasiennya KPK. Gimana? Menyala nggak tuh guys? Jangan sentuh Kapolri. Kalimat pendek, tapi bergema sampai ke istana. Nada keras itu datang langsung dari Luhut.
orang yang semua tahu punya pengaruh gede banget di lingkar kekuasaan. Dan anehnya, kalimat itu keluar justru di saat Presiden Prabowo mulai menata orang-orangnya sendiri. Prabowo lagi sibuk merapikan barisan, membangun tim yang loyal, tapi dari sisi lain, Luhut justru pasang tembok. Kapolri tidak boleh diganti. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memimpin negeri ini? Prabowo atau bayangan kekuasaan lama yang masih berkeliaran di sekitar istana? Kalimat "jangan sentuh Kapolri" itu kayak sinyal ke semua elita. Kalimat sederhana yang artinya dalam banget. Ada wilayah kekuasaan yang tabu disentuh. Dan itu bikin publik mikir, apakah reformasi Polri yang dijanjikan Prabowo bakal benar-benar jalan atau malah terhambat karena benturan kepentingan? Yang jelas, drama politik ini belum selesai. Kita baru lihat bab awal dari perebutan kendali di dalam kekuasaan. Dan kayaknya perang dingin di kabinet ini bakal terus memanas dalam waktu dekat. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian siapa sebenarnya yang paling berpengaruh di balik layar kekuasaan sekarang ini? Prabowo, Luhut, atau justru pihak lain yang belum muncul ke permukaan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng tapi tetap santai dan cerdas.